Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deparianto, NPM 18742021 dari kelas 5A, D3 Budidaya Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat yang berjudul Pendederan 2 ikan nila merah dengan sistem resirkulasi Vortex di bawah bimbingan Ibu Nur Indaryanti SPI MSI. Yang pertama yaitu latar belakang. Ikan nila merupakan salah satu komoditas air tawar yang paling banyak diminati berbagai kalangan, baik masyarakat lokal maupun mancanegara. Menurut KKP 2013, produksi ikan nila mengalami fluktuasi produksi setiap tahunnya. Konsistensi peningkatan hasil produksi ini, ikan nila dapat dilakukan melalui budidaya secara intensif dengan memperhatikan berbagai aspek pendukung keberlangsungan hidup ikan seperti ketersediaan air, areal budidaya, serta kualitas lingkungan yang baik. Sistem resirkulasi merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menjaga kualitas air, di mana memanfaatkan kembali air yang sudah digunakan dengan cara memutar air secara terus-menerus sehingga sistem ini bersifat hemat air. Pemanfaatan sistem resirkulasi ini dapat menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan ikan. Hal tersebut dapat menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi dalam waktu budidaya yang singkat dan tingkat mortalitas yang rendah, dan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari kegiatan proyek mandiri saya ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan panjang dan bobot, laju pertumbuhan harian, serta survival rate atau SR pada pendedaran ikan nila merah dengan sistem resirkulasi Vortex. Yang ketiga yaitu kerangka pikir. Saya dalam kerangka pikir ini mencantumkan masalah yaitu laju perkembangan pembangunan mengalami peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan di areal budidaya. Salah satunya adalah berkurangnya air yang menjadi media tumbuh ikan budidaya. Efek lain yang ditimbulkan akibat pembangunan yaitu berkurangnya luas areal budidaya ikan, maka dilakukan budidaya intensif dengan peningkatan pada tebar yang tinggi. Solusinya yaitu dengan menggunakan sistem resirkulasi secara Vortex dapat mengelola dan menjaga kualitas air, karena sistem resirkulasi ini merupakan sistem perputaran air yang melewati sebuah media filter sehingga air yang kembali ke dalam kolam tetap stabil dan sehat, yang mencegah bakteri atau patogen berkembang. Serta fungsi Vortex sendiri adalah sistem filtrasi dengan memanfaatkan pusaran air sehingga limbah kasar yang dihasilkan oleh ikan akan menumpuk di bagian bawah ember Vortex. Selanjutnya, kontribusi. Kegiatan proyek mandiri ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi penulis, pembaca, dan dapat membantu pembudidaya ikan khususnya dalam pendedaran ikan nila menggunakan sistem resirkulasi Vortex. Selanjutnya, metodologi. Yang pertama dalam metodologi ini yaitu waktu pelaksanaan, alat dan bahan, prosedur kerja, parameter pengamatan, dan parameter kualitas air. Waktu pelaksanaan. Dalam proyek mandiri ini berlangsung selama 30 hari, dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November, dan bertempat di lingkungan Laboratorium B Program Studi Budidaya Perikanan, Politeknik Negeri Lampung. Alat dan bahan. Nah, di sini saya menggunakan alat diantaranya kolam semen, pompa air, paralon, kabel, pipa, lem pipa, sok drat dalam dan luar, elbow 1,5 dan 1 inch, letter T setengah in, stop kontak, ember, scope net, termometer, pH paper, test kit DO, timbangan, penggaris, test kit amoniak, dan alat tulis. Selanjutnya yaitu bahan meliputi benih ikan nila ukuran 3-5 cm, pakan ikan nila berjenis PF 800, filter diantaranya zeolit, biobal, pasir, dan hijau. Prosedur kerja. Yang pertama yaitu persiapan media atau wadah. Persiapan media atau wadah berupa kolam dilakukan dengan membersihkan areal sekitar kolam. Selanjutnya diisi air dengan ketinggian 40 cm sampai 60 cm. Air yang digunakan berasal dari sumur bor. Kemudian air didiamkan selama 5 hari sebelum benih ditebar. Yang kedua yaitu persiapan resirkulasi filter. Pemasakan resirkulasi dimulai dengan menggunakan ember sebagai wadah filter. Ember yang digunakan berdiameter 50 sampai 70 cm
yang pada bagian bawahnya diberi lubang untuk tempat penumpukan kotoran dari ikan. Lalu membuat lubang pada dinding ember untuk dipasangkan pipa inlet. Sehingga saat pipa sudah dirakit sedemikian rupa, lalu dipasangkan dalam ember. Kemudian untuk pemasangan media filter dengan lapis pertama diberi filter fisika yaitu pasir dan ijuk. Yang kedua yaitu filter kimia berupa batu zeolit dan biobal dan arang. Yang ketiga adalah filter biologi dengan memanfaatkan biobal. Sebelum digunakan, zeolit, pasir, ijuk, dan biobal dicuci terlebih dahulu agar tetap bersih. Setelah dicuci, filter siap digunakan. Kemudian setelah dilakukan pemasangan filter, air yang telah melewati ember filter pertama dialirkan kembali ke kolam dengan menggunakan paralon. Selanjutnya, air yang melewati ember filter kedua yang berisi filter biologi, yaitu biobal, air kemudian mengalir ke dalam kolam melalui pipa outlet dari ember biologi tersebut. Benih. Penambaran benih dilakukan setelah air didiamkan selama 5 hari. Ukuran benih yang digunakan berukuran 3-5 cm dengan pada tebar 500 ekor per meter persegi. Kemudian sebelum ditebar dilakukan aklimatisasi terhadap benih untuk menyesuaikan antara media dalam packing dengan media budidaya aslinya, sehingga benih tidak mudah stres akan perubahan media. Selanjutnya, pemberian pakan. Selama kegiatan pemeliharaan ikan nila, dilakukan pemberian pakan dengan frekuensi 3 kali sehari, yaitu pada waktu pagi pukul 6 sampai pukul 7, siang pukul 11 sampai 12, dan sore setiap pukul 5 sore sampai jam 6 sore. Dalam waktu 4 minggu, pakan yang digunakan berupa pelet yang berjenis VF800 dengan menggunakan metode ad libitum atau sekenyang-kenyangnya. Selanjutnya yaitu sampling. Sampling dilakukan 1 minggu sekali dan dilakukan pada pagi atau sore hari untuk menghindarkan cuaca yang terik agar tidak terjadi stres pada ikan. Sampling dilakukan dengan mengambil 10% dari jumlah populasi ikan yang dibudidayakan. Kemudian diukur panjang setiap ikan dan kemudian dicatat. Setelah itu ikan ditimbang beratnya menggunakan timbangan dan dicatat hasilnya. Sampling dilakukan selama masa pemeliharaan sampai selesai. Di sini saya menambahkan gambar resirkulasi biasa dan resirkulasi portek yang saya gunakan, di mana pada kedua gambar di sini mempunyai perbedaan. Perbedaannya ya adalah air yang naik ke atas yang dibantu oleh pompa air melalui lubang inlet masuk ke dalam sini. Kemudian di sini saya rakit pipa dengan L pipa, kemudian memasangkan T pipa, kemudian paralon sekitar 20 cm dan pada ujungnya masing-masing diberi L. Yang satunya berhadap kanan dan yang satunya lagi hadap kiri. Nah, otomatis air yang naik dari kolam akan berputar keluar, satunya keluar pada kiri dan satunya keluar pada kanan. Kemudian akan berputar menghasilkan putaran sehingga air dari kolam akan mengendapkan partikel kasar yang dihasilkan oleh ikan. Kemudian air akan naik ke atas melalui saringan pertama, yaitu di sini saya beri fiber yang dilubangi kecil-kecil. Kemudian lagi naik pada nomor 6 ini, nomor 5, yaitu filter fisika. Filter fisika yang saya gunakan yaitu berupa ijuk dan pasir. Setelah filter fisika akan naik melewati filter kimia. Filter kimia yang saya gunakan yaitu batu zeolit. Kemudian setelah melewati filter kimia tadi, di sini saya memberi lubang outlet untuk ke filter kedua. Nah, pada filter kedua ini saya menambahkan filter biologi, di mana filter biologi tersebut saya memanfaatkan biobal.
Biobal berfungsi untuk tempat hidupnya bakteri-bakteri baik untuk proses nitrifikasi. Kemudian air yang telah melewati filter kimia fisik biologi ini akan keluar melewati dua lubang outlet pada ember kedua dan akan langsung ke kolam. Begitupun selanjutnya akan berputar seperti itu. Selanjutnya yaitu parameter pengamatan yang saya amati yaitu pengamatan pertumbuhan. Yang pertama SR atau kelangsungan hidup. Yang kedua yaitu laju pertumbuhan panjang harian. Dan yang ketiga yaitu laju pertumbuhan bobot harian. Pengamatan kualitas air yang saya amati di sini meliputi yang pertama yaitu suhu. Suhu pada kolam yang saya amati dengan menggunakan termometer yang digantungkan di kolam pemeliharaan sehingga dapat diukur setiap saat. Pengukuran dilakukan pada setiap hari, pagi, dan sore. Yang kedua yaitu pengukuran pH. Pengukuran pH atau derajat keasaman dilakukan pada saat sampling setiap seminggu sekali dengan menggunakan pH paper. Yang ketiga yaitu pengukuran DO. Pengukuran DO atau disolved oksigen dilakukan pada saat sampling setiap seminggu sekali menggunakan tes kit DO. Yang kelima yaitu pengukuran amoniak. Pengukuran amoniak dilakukan selama 2 minggu sekali dengan menggunakan alat tes kit amoniak. Pengukuran amoniak dilakukan untuk mengetahui kadar amoniak yang terkandung dalam perairan. Caranya yaitu air sampel dimasukkan ke dalam gelas ukur 5 mili, kemudian air tersebut ditambahkan dengan reagen 1 sebanyak 5 tetes. Dan reagen 2 sebanyak 1 tetes, tambah lagi reagen 3 sebanyak 1 tetes. Lalu dihomogenkan perlahan sehingga warna berubah selama 5 menit. Kemudian warna dicocokkan pada kertas indikator. Anggaran biaya pada program proyek mandiri saya ini, saya estimasikan yang pertama biaya investasi, bisa teman-teman lihat semua di sini. Ada 12 poin dengan jumlah biaya 475.000. Selanjutnya biaya operasional. Nah, pada biaya operasional yang saya tulis di sini yaitu mempunyai 5 poin dengan jumlah biaya yaitu 205.000. Kemudian jumlah total biaya yang saya keluarkan dalam program proyek mandiri ini yaitu biaya investasi 475.000 ditambah dengan biaya operasional 205.000 sehingga jumlah total keseluruhan yaitu Rp680.000. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.